Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada buku Bupena 3C, tema 6, subtema 4 pada pembelajaran 1 dan 2. Sebelum mulai belajar, Ibu akan membacakan kompetensi dasar mata pelajaran. Mata pelajaran yang pertama Bahasa Indonesia dengan KD 3.2. Menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi. Mata pelajaran yang kedua PPKN dengan KD 3.2. Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Mata pelajaran yang ketiga matematika dengan KD 3.8. Menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Mata pelajaran yang keempat SBDP dengan KD 3.4. Mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. Dan mata pelajaran kita yang terakhir PJOK dengan KD 3.6. Memahami penggunaan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Oke, kita mulai pembelajaran 1 pada halaman 173 sampai 177. Bisa dibuka buku bupenanya halaman 173. Ayo berlatih. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Penghematan Listrik di Sekolah. Ibu beri waktu terlebih dahulu untuk membaca teksnya. Sudah selesai? Jika sudah, kita jawab pertanyaan yang ada di halaman 174. Nomor 1. Tuliskan informasi-informasi dari paragraf 1 pada teks. Informasi pada paragraf 1. Kegiatan belajar di sekolah memerlukan energi listrik yang cukup besar. Oleh karenanya, diperlukan upaya penghematan energi agar sumber energi tetap tersedia. Nomor 2. Berdasarkan informasi pada teks, tulislah manfaat membuka jendela dan gorden pada pagi hari. Jawabannya, agar sirkulasi udara berjalan baik dan cahaya matahari dapat masuk. Selanjutnya nomor 3, diskusikan pokok informasi tiap paragraf yang menyusun teks. Pokok informasi pada paragraf pertama. Kegiatan belajar di sekolah memerlukan energi listrik yang cukup besar. Oleh karenanya, diperlukan upaya penghematan energi agar sumber energi tetap tersedia. Nah, untuk pokok informasi paragraf yang kedua, siswa kelas 3 setiap pagi bergantian membuka jendela dan gorden agar sirkulasi udara berjalan baik dan cahaya matahari dapat masuk. Pokok informasi paragraf ketiga, siswa kelas 3 menyiram tanaman yang tumbuh di depan kelas dengan teko penyiram agar pemakaian air menjadi lebih hemat. Jadi dari pokok-pokok informasi ini dapat diketahui cara-cara siswa kelas 3 menghemat energi ya, dengan buka jendela sama gorden, terus pas menyiram tanamannya pakai teko penyiram agar lebih hemat ya. Paham semuanya ya? Kita lanjutkan.
Cara menghemat energi bahan bakar. Ini tidak ada di buku pena, tapi akan Ibu bahas dan Ibu memberitahukan kepada kalian. Ya, nanti insya Allah akan Ibu tulis di catatan, dicatat ya. Berikut cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi bahan bakar. Yang pertama, dapat berjalan kaki untuk menempuh jarak yang dekat. Jadi kalau misalnya mau pergi ke warung samping itu cukup jalan kaki, nggak usah pakai motor ya. Nomor 2, menggunakan kendaraan yang tidak memerlukan bahan bakar. Apa sih kendaraan yang nggak perlu bahan bakar? Contohnya sepeda. Jadi kalau misalnya dekat masih bisa dijangkau dengan sepeda, boleh pakai sepeda. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan kendaraan umum. Yang keempat, menggunakan kendaraan secara bersama-sama. Jadi satu keluarga cukup satu mobil. Bukan yang setiap orang bawa satu mobil, itu akan nambah polusi. Terus bahan bakar bensinnya juga lebih banyak pastinya ya. Yang kelima, merawat kendaraan secara teratur. Jadi yang punya kendaraan harus dirawat secara teratur. Yang keenam, tidak mengebut saat berkendara. Oke, kita lanjutkan ke halaman 174. Membuat kreasi dengan teknik menggambar garis, melipat, dan memotong. Teknik membuat garis, melipat, dan menggunting merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya dekoratif. Jadi kalau kamu ingin menghasilkan satu karya dekoratif itu biasanya menggunakan teknik menggambar garis, setelah itu dilipat dan baru digunting atau dipotong. Garis merupakan gabungan dari titik-titik yang berdekatan. Garis dibedakan menjadi garis lurus dan garis lengkung. Fungsi garis salah satunya adalah sebagai alat bantu ketika menggunting dan untuk membantu melipat. Biasanya kalau ada garis itu untuk menggunting dan untuk melipat lebih mudah ya. Selanjutnya, salah satu contoh karya dekoratif yang dibuat dengan teknik garis, melipat, dan menggunting adalah parasut. Kita lanjutkan pada halaman 176. Untuk 175 itu bisa kalian lihat sendiri cara membuat parasut sederhana ya. Tapi tidak perlu dipraktekkan. Kalau kalian mau bikin sendiri boleh, tapi bukan tugas dari Ibu ya. Mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas. Keliling bangun datar adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Jadi kalau keliling itu yang diukur tepinya, hanya pinggir-pinggirnya ya, tepian dari bangun datar. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Kalau luas itu dalamnya ya. Kalau keliling pinggirnya, tepinya. Contoh satuan tidak baku yang digunakan untuk mengukur keliling adalah potongan lidi, pensil, dan klip kertas. Ya, nanti kita lihat Ibu beri contohnya. Kalau contoh satuan tidak baku untuk mengukur luas adalah uang kertas, buku, dan kertas. Jadi kalau untuk mengukur keliling itu kalian bisa menggunakan potongan lidi, pensil, dan klip kertas. Tapi ini tidak baku ya. Tidak baku tuh gimana? Bisa berbeda-beda. Karena antara satu pensil dengan pensil lainnya panjangnya tuh beda gitu. Jadi nggak tentu kalau satuan tidak baku. Antara potongan lidi yang satu dengan potongan lidi yang lainnya bisa beda. Ya, misalnya pensilnya Ani sama pensilnya Ina itu bisa beda. Ya, jadi masalah ketika Ani sama Ina mengukur keliling meja itu bisa berbeda karena potongan pensilnya berbeda. Nah, kalau untuk mengukur luas itu bisa menggunakan buku atau kertas yang lebih lebar ya, yang lebih besar. Kita lihat contohnya. Di sini ada yang pertama gambar meja itu yang sedang diukur kelilingnya menggunakan pensil.
Jadi keliling itu tepiannya, pinggirannya itu ada berapa pensil? Coba dilihat meja ada 5 pensil. Jadi untuk satu tepi meja ini 5 pensil kelilingnya. Kalau keliling bukan hanya satu tepi, tapi semua tepiannya. Semua pinggir-pinggirannya kamu hitung berapa pensil yang ada di meja itu. Nah, kalau untuk mengukur yang satu lagi ada gambar buku. Itu lagi mengukur luas. Luas buku menggunakan uang kertas. Kira-kira berapa uang kertas yang bisa ditaruh di atas buku itu? Apa 2 atau 3? Nah, itu cara mengukur luas dengan satuan tidak baku. Bedanya satuan baku sama satuan tidak baku apa? Kalau satuan baku tuh contohnya meter, sentimeter. Itu kan kalau satu orang sama orang yang lain menghitung pasti sama karena ukurannya sama. Kalau satuan tidak baku itu bisa jadi tidak sama ya antara satu orang dengan orang yang lainnya. Gambar yang kedua ini ada seorang anak yang lagi mengukur luas meja menggunakan buku bacaan. Coba dilihat itu luas meja itu ada berapa buku bacaan? Ada 12 buku bacaan. Ya, jadi cara mengukur keliling dan luas menggunakan satuan tidak baku ini seperti ini. Paham semuanya ya? Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2 pada halaman 178 sampai 179. Halaman 178. Menghemat energi sebagai pengamalan sila kelima Pancasila. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan energi serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Jadi tiap orang itu berhak menggunakan energi yang ada, tapi dia juga berkewajiban untuk menghemat energi tersebut. Yang kedua, hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, hak memanfaatkan energi serta kewajiban menghemat energi ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Sumber energi harus digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Ya, sumber energi harus digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Sumber energi tidak boleh dikuasai secara sepihak atau pihak tertentu. Sekarang kita ke ayo berlatih. Nomor 1. Tuliskan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Yang pertama, jawabannya pasti menghematnya. Kita berhak memanfaatkan energi, berhak menggunakan energi, kita juga berkewajiban menghematnya. Nomor 2, sumber energi apa saja yang seharusnya dihemat pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat di masa mendatang? Jawabannya sumber energi yang tidak dapat diperbaharui maupun yang dapat diperbaharui. Tetap harus dihemat apa saja itu ya semuanya. Meskipun air dapat diperbaharui, tapi kita juga tetap harus menghemat penggunaan air. Nomor 3, mengapa hemat energi merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila? Jawabannya karena dengan menghemat energi, semua orang akan mendapatkan haknya untuk memanfaatkan energi yang ada. Nah, keseimbangan antara hak dan kewajiban itu yang merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Coba kalau misalnya satu orang boros menggunakan air, pasti yang lain nanti nggak dapat gitu. Makanya kita ketika satu orang menghemat air, maka itu memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan energi atau menggunakan airnya. Ya. Nah, keseimbangan antara hak dan kewajiban itu yang merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Nomor 4, tuliskan 2 contoh perilaku yang menunjukkan sikap menghemat energi.
Jawabannya mematikan keran air saat tidak digunakan atau mematikan lampu di siang hari. Kalau yang pertama hemat energi, hemat air, yang kedua hemat energi listrik. Selanjutnya, ayo berlatih di halaman 179. Perintahnya kamu harus mengamati gambar yang ada di buku dan buatlah cerita. Di buku tugasmu berdasarkan gambar dan kata kunci yang diberikan. Kamu diminta untuk membuat cerita sesuai dengan gambar yang ada. Itu gambarnya ada 4 orang anak lagi bermain ya. Kayaknya itu lagi istirahat di dalam kelas. Nah, kata-katanya apa aja? Ada boros, ada penghematan, ada listrik, energi, tanggung jawab, dan lampu. Kalian harus membuat cerita. Di sini Ibu memberikan contoh ceritanya. Semua warga sekolah mempunyai tanggung jawab untuk menghemat energi listrik agar penggunaan listrik tidak boros. Maka diperlukan gerakan penghematan listrik. Salah satunya dengan cara membuka jendela dan gorden agar sirkulasi udara berjalan baik dan cahaya matahari dapat masuk. Oleh karena itu, ruang kelas jarang menggunakan kipas dan lampu. Ya, ada kata-kata boros di sini, ada kata-kata penghematan, kata-kata listrik, energi, tanggung jawab, dan lampu. Selanjutnya kita lanjutkan untuk catatan PJOK. Gerakan kincir angin berputar seperti roda. Jadi kincir angin itu gerakannya berputar seperti roda. Contoh gerakan yang menyerupai kincir roda atau kincir angin, gerakan memutar pita dengan tongkat. Bisa dilihat gambarnya ya, ini seperti kincir angin atau seperti roda. Selanjutnya gambar selanjutnya memutarkan pita dengan tongkat. Jadi pitanya diikat ke tongkat terus diputar-putar ya. Selanjutnya salah satu jenis olahraga adalah senam irama. Senam irama dapat dilakukan dengan gerakan meliupkan badan dengan tangan memegang tongkat. Contohnya bisa dilihat ya. Itu si Nina lagi megang tongkat, setelah itu badannya diliupkan ke kanan dan ke kiri. Ya, dan diulangi, dibalik. Kalau tadi kanan duluan, sekarang kiri duluan. Atau ada gambar lain, ini juga merupakan contoh gerakan meliupkan badan dengan tangan memegang tongkat. Gerakannya pegang tongkat di depan dada, gerakan maju mundur sambil menekuk lutut. Lututnya yang ditekuk, lakukan sebanyak 8 kali. Selanjutnya berjalan di tempat sambil menggoyangkan tongkat ke kanan dan ke kiri. Lakukan sebanyak 8 kali. Dan kemudian pegang tongkat di atas kepala, goyangkan ke kanan dan ke kiri sambil berjalan di tempat. Terakhir, langkahkan kaki ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Lakukan sambil menggoyangkan tongkat ke arah yang sama. Kalau yang atas itu gambar badannya yang diliupkan, kalau yang bawah tongkatnya digerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri. Kesehatan tubuh harus dijaga dengan minum air yang cukup, makan makanan bergizi, dan olahraga secara teratur. Salah satu permainan yang dapat dilakukan sambil berolahraga adalah bermain dengan simpai. Apa sih simpai itu? Bisa dilihat di gambar ya. Nah, itu yang disebut dengan simpai. Caranya yang pertama berdiri berhadapan, ini berdua-berdua, berpasangan. Tangan memegang simpai, lakukan sambil berjalan di tempat. Kaki kanan diangkat serong ke kiri, setelah itu kaki kiri diangkat serong ke kanan. Lakukan sebanyak 8 hitungan. Selanjutnya ini yang secara berkelompok, berempat. Buatlah lingkaran sambil memegang simpai dengan 4 temanmu. Setelah itu kaki kanan diangkat ke depan, simpai diangkat ke atas bersama-sama. Lakukan secara bergantian dengan kaki kiri. Nah,
Gerakan yang kedua, tangan kiri di pinggang, tangan kanan memegang simpai. Melangkah maju mundur sambil mengangkat dan menurunkan simpai. Gerakan yang ketiga, langkahkan kaki ke kanan 2 kali sambil menggerakkan simpai. Jadi ke kanan 2 kali, selanjutnya ke kiri 2 kali. Jadi diulang kanan dan kiri. Paham ya? Oke, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.